baru tapi juga kamera jangan kelihatan enggak ya kita ya Tuhan Bapa yang baik, Kau mengetahui ya Tuhan, Hidayati telah memproklamirkan dirinya untuk mengikut Engkau. Biarlah dia tetap setia kepadamu. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam kerinduan hatinya, segala persoalannya, segala masalahnya. Engkau yang turut menanggung, bahkan Engkau yang menyelesaikannya ya Tuhan. Oleh sebab itu tuntunlah dia. Mohon belas kasihan-Mu supaya Roh Kudus sendiri yang tinggal di dalam hatinya memberikan pencerahan yang baik, bahkan tetap beriman teguh di dalam Engkau, iman teguh di dalam Engkau. Ini penjelasan Bu Nara setelah dibaptis di hari Minggu 8 Juni tahun 2025 jadi pengikut Tuhan Yesus kepada Edison. Ya, semoga ya dibaptis itu bukan hanya ritual-ritual belaka. Semoga setelah dibaptis hidupnya baru atau hidupnya semakin baik ya. Kalau kemarin hidupnya misalnya kurang berkenan di hadapan Tuhan, sekarang hidupnya harus berkenan di hadapan Tuhan seperti itu. Lebih banyak belajar lagi Kak Edis. Betul sekali. Ya intinya harus menjadi manusia yang baru seperti itu. Amin. Lebih banyak belajar karena belajar itu kan tidak ada habisnya. Jadi belajar terus Kak Edis. Betul. Ya puji Tuhan Kak Edis ditemanin sama Kak Yuli dari Jakarta jauh-jauh datang nemenin saya sampai selesai. Sampai sekarang masih ada, besok katanya baru mau pulang Kak Edis. Makasih Kak Edis sudah banyak berbicara tentang kebenaran ya. Termasuk saya sudah sama-sama menerima bukan saya yang ke Tuhan Yesus Bang Edis, Tuhan Yesus yang datang pada saya. Amin. Halo Nara. Iya, muslimah. Sebentar Bang, saya aktifkan Kamera. Iya. Ya, muslimah Nara. Iya, muslimah Bang. Muslimah. Ya, gimana Nara? Iya Bang, ini saya kan baru ngikutin Abang, tapi semenjak saya ngikutin Abang ini saya banyak ingin belajar tentang agama. Dan saya mulai ngikutin Abang, saya banyak lihat perdebatan Abang dengan Bang Suma dan Ustadz yang lain gitu loh Bang. Ya. Terus saya juga awam Abang Adis masalah agama, cuma saya itu ada sedikit pertanyaan buat Abang. Apa itu? Mohon diajarin. Cuma saya ada tulis sedikit tentang saya itu penasaran masalah Nabi Muhammad. Yang setidaknya tadi baru saya nonton Abang masalah Nabi Muhammad itu dicoret dari selembar buku ya apakah namanya kayak gitu waktu diserahkan pada saat waktu selesai perang atau apa. Jadi dicoret namanya Nabi Muhammad itu kenapa itu Abang? Terus digantikan. Coba lanjutin. Saya tadi baru nonton film Nabi Muhammad. Karena kenapa saya nonton? Karena saya ada mendengar Abang berargumen sama Ustadz Suma, siapa ya Ustadz Suma ya. Masalah Nabi Muhammad dicoret dan digantikan bin Abdullah. Okay. Muhammad bin Abdullah. Terus setelah dicoret itu Nabi Muhammad mengirimkan lagi berita kalau umpamanya Nabi Muhammad menyampaikan kalau Nabi Muhammad itu penguasa dunia. Oke, pertanyaannya?
Iya, itu yang saya tanyakan, kenapa Nabi Muhammad dicoret dan digantikan Muhammad bin Abdullah, Abang. Terus karena saya mendengar dari Bang Suma katanya Muhammad sama Muhammad bin Abdullah itu sama dengan Muhammad. Ternyata saya nonton itu ternyata berbeda, dan di ini sama Suhail bin Amar. Itu Iya. kenyataan dari Suhail bin Amar. Ya, baik ya. Jadi hadis-hadis semacam itu ya, riwayat-riwayat semacam itu, kalau kita bahas, itu ujung-ujungnya sesama muslim sendiri itu saling mengatakan bahwa itu tidak sahih lah dan lain sebagainya. Jadi begini Kak Nara ya, begini. Ketika Hidayat saya ya, Bang Hidayat. ketika saya berdiskusi dengan umat Islam, membahas riwayat-riwayat yang seperti itu, Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad dan lain sebagainya, masalah kirim surat menyurat, itu sesama Muslim sendiri, itu mereka berdebat dan mengatakan riwayat-riwayat demikian itu dikatakan palsu dan lain sebagainya. Makanya sekarang pokok bahasan saya dengan orang Islam itu, biar tidak menimbulkan perdebatan, langsung ke Quran saja. Karena apa? Karena kalau kita merujuk kepada hadis, orang-orang Islam sendiri banyak memalsu-malsukan hadis sekarang. Iya, walaupun sudah tertulis di dalam Sahih Bukhari, tertulis di dalam Sahih Muslim, orang Muslim yang malah malsu-malsuin. Makanya sekarang kita ke Quran saja, biar kita tidak berdebat lagi soal itu palsu atau tidak. Coba kalau ada dalam Al-Quran, apakah Muslim berani mengatakan itu palsu? Kan tidak. Tapi kalau dalam hadis, umat muslim zaman sekarang sudah malsu-malsukan. Dengan gampangnya mengatakan itu palsu. Gimana kalau kita bahas di dalam Al-Quran saja? Ya, Abang, saya kan awam tentang saya Muslim, tapi saya nggak terlalu bisa baca Al-Quran. Kenapa saya ingin belajar sama Bang Adis TV? Karena saya tahu di sini Bang Adis TV kan juga awalnya Muslim ya. Makanya saya itu mendengar kayak macam kemarin ini, jujur Bang, berapa hari ini setelah saya tahu namanya Bang Adis itu, oh Bang Adis begini, itu saya ikutin terus Bang Adis sampai saya itu tidur, itu sampai saya dengar perdebatan Bang Adis kemarin dulu ya, kemarin saya dengar, saya nonton YouTube. Saya dengar terus Bang Adis itu berdebat sama Bang Suma. Jadi percakapan Bang Adis ini jujur ya, saya seorang Muslim, saya tidak masuk logika dengan percakapan Bang Suma dengan Bang Adis. Justru Bang Adis itu saya dengar, saya ikutin terus. Ini sumpah demi Allah Bang, saya ngikutin terus Bang Adis karena di otak saya itu logikanya masuk. Sedangkan Gitu yang Bang, dikatakan, jadi saya selalu cari dan saya catat apa yang saya nonton tentang masalah Tuhan Kristus, terus saya nonton tentang masalah Bang Adis, gitu. Maksudnya apa namanya, pengucapannya Bang Adis itu dalam logika saya masuk gitu. Makanya saya nonton terus, bahkan saya tadi nyari Bang, gimana caranya saya bisa bertanya sama Bang Adis ya masalah itu tentang kayak Abang, aku baru tahu Abang, aku taunya Aisyah itu dinikahi sama Muhammad itu umur 13 tahun, bahkan adik saya juga mengatakan seperti itu. Nanti saya dengar dari Bang Adis kalau Aisyah itu dinikahi Nabi Muhammad itu nanti umur 6 tahun. Dan di situ saya, loh kok seperti ini gitu. Makanya saya di sini saya cari terus sampai saya nonton tadi masalah tentang film Nabi Muhammad, dan tapi sebelumnya saya nonton film Tuhan Yesus kayak gitu Bang. Ya. Di logika saya, menurut saya orang Muslim, saya banyak logikanya masuk dengan Bang Adis. Nonton saya sampai diketawain sama bapaknya anak-anak. Kok kamu ngikutin itu terus? Iya, malah justru menurut Ya, Kak makasih. Kak Nara, justru argumen-argumennya Juma yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Banyak yang tidak masuk akal dan dia cuma bahasanya terlalu tinggi, terlalu lantang, terlalu dia merasa dirinya aja yang, oh saya hebat nih, saya bisa, saya pintar gitu. Tapi saya di logika saya tidak masuk Abang. Tapi gini, banyak yang komen katanya, alah ini settingan katanya, ibu ini bukan Muslim. Gimana kalau kita, coba, Ini Abang. jangan-jangan ibu ini jangan-jangan bukan Muslim.
Gini abang, saya boleh, ini yang saya, kenapa saya berapa hari ini tidak sholat abang? Mm-mm. Di tahiyat akhir kan, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Ini yang saya pertanyakan lagi abang, kenapa Nabi Muhammad diduluankan baru Nabi Ibrahim? Setahu saya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi pertama dan Nabi akhir itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa setiap kita sholat kita mendoakan? Saya di situ baca artinya. Kenapa kita sholat itu membaca seakan-akan kita itu mendoakan Nabi Muhammad terus melebihi dari Nabi Ibrahim? Oke. Itu yang saya mau tanyakan. Iya, iya. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran, tidak ada dibeda-bedakan Nabi itu, ya kan? Tapi kelakuan umat Muslim terhadap Muhammad itu Iya. sudah sangat berlebih-lebihan, begitu. Di dalam riwayat-riwayat dikatakan Sangat bagaimana... menyanjung Nabi Muhammad. Maksudnya saya gitu. Itu saya Ya. mau tanyakan itu Abang Adis itu kenapa itu Abang Adis? Ya, karena memang pada prakteknya begini. Di dalam perkembangan zaman, ya, sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad. Yang menggelari diri mereka sebagai Habib-Habib. Nah, Habib-Habib ini, mereka sangat menggembar-gemborkan betapa mulianya Muhammad. Sehingga umat muslim akan digiring sedemikian rupa untuk mengkultuskan dia dan keturunannya. Nah, apa keuntungan bagi mereka? Cuan, fulus. Ketika keturunan-keturunan Muhammad dalam tanda kutip yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad ini, mereka gembor-gemborkan. Turunan Nabi itu mulia. Bahkan dikatakan, kalau ada ulama yang sudah gila, dia bisa dikatakan mantan jadi orang gila, dia tidak bisa disebut lagi sebagai ulama. Tapi kalau ada turunan Nabi gila, dia statusnya masih turunan Nabi, masih Habib katanya. Dan mereka sangat dimuliakan. Ketika mereka sangat dimuliakan, mereka mendapatkan uang yang banyak. Contoh, bekas tisunya, ya kan? Nih, bekas tisu lap turunan Nabi. Wah, umat muslim rebutan. Cium-cium kakinya. Bekas minumnya banyak sekali. Lihat aja bagaimana orang-orang Islam sangat mengkultuskan keturunan Nabi, keturunan Muhammad. Nah, padahal di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, Makana Muhammadin aba ahadim mirjalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Tapi sekarang banyak orang ngaku-ngaku turunan Muhammad. Ketika mereka mengaku keturunan Muhammad, orang-orang Islam di negeri kita ini sangat-sangat menjanjung, memuliakan mereka. Ya kan? Sehingga mereka dapat uang yang banyak dari situ. Seperti itu. Makanya ada semacam pengkultusan. Muhammad tuh harus dikultuskan. Seperti itu. Riwayat-riwayat mereka mengatakan tuh kencingnya Muhammad diminum, darahnya diminum. Ya, itu. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar kan? Baru dengar, makanya saya itu juga baca kemarin Abang. Terus saya juga ini ada lagi saya pertanyakan nih Abang. Kemarin saya ada nonton juga Abang berdebat sama yang siapa yang di Malaysia itu ya Bang ya, yang perempuan yang bercadar itu. Abang bilang enggak boleh kesini, enggak boleh. Kenapa itu kan apa yang ibu Malaysia yang bercadar itu Abang? Ya, itu saya lihat perempuan itu seharusnya tidak diharuskan untuk berhijab menutupi kepala itu karena tadinya itu Nabi Muhammad istri para nabi itu supaya ketahuan yang mana istri, yang mana bukan, karena hampir semua faktor tubuhnya itu hampir sama, jadi diusulkanlah sama nabi untuk menutup
kepala, Bu. Jadi Ya. tidak diharuskan untuk berhijab. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua serta ini menjadi pelajaran bagi mereka yang masih di luar Kristus. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan ya bagaimana Ibu Nara ini awal-awalnya dia naik ke room Edis dan kemudian dia mempertanyakan tentang ajarannya sendiri kepada Edis karena menurut dia bahwa Edis itu cukup mengerti dan memahami isi hadis maupun Quran. Nah, teman-teman, kita sudah melihat setelah itu bagaimana Ibu Nara ini berubah secara signifikan, teman-teman ya. Dan dia juga mengakui bahwa justru para polemikus yang selalu menghina Yesus selama ini justru tidak bisa dipegang kata-katanya. Kenapa? Karena mereka selalu menyampaikan atau bernarasi dengan suara yang angkuh dan itu tanpa dasar yang benar. Nah, teman-teman, itu yang bisa kita ambil ya. Pertama-tama dulu kita ucapkan ya selamat bagi Ibu Nara yang sudah bergabung dalam keluarga kerajaan Allah, dan kiranya damai sejahtera yang menyertai dia dan Roh Kudus yang menuntun dia untuk tetap belajar akan firman Tuhan, rindu untuk mendalami lebih lagi akan firman Tuhan itu sendiri. Dan kita lihat tadi dia sudah mengambil keputusan untuk dibaptis, teman-teman ya. Apa artinya baptis? Artinya itu merupakan tanda, itu merupakan lambang bahwa sudah ikut dalam kematian Kristus dan dia juga sudah ikut dalam kebangkitan Kristus dan dia sudah hidup baru. Artinya dia meninggalkan cara hidupnya yang sia-sia selama ini, meninggalkan cara hidupnya yang mungkin itu jauh dari Tuhan yang benar. Nah, teman-teman, kenapa dia mengambil keputusan dan berani untuk memberi diri dibaptis? Semuanya itu sebenarnya ada di dalam Alkitab, kisah-kisah orang yang kemudian mereka percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Nah, artinya bahwa Bu Nara ini benar-benar mengerti jalan keselamatan, bahwa di dalam Yesus Kristus itu merupakan satu-satunya jalan keselamatan menuju sorga. Nah, teman-teman, seperti apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan bahwa Yesus pernah mengakui bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan juga dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan di sana, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa. Itu luar biasa bagaimana janji Kristus yang pernah datang sendiri ke dunia ini, dan itu layak dipercaya dan juga cara hidup Yesus layak untuk diteladani. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.